Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam berbahagia, salam bergembira, salam penuh keindahan, penuh keistimewaan, penuh canda untuk kita semua. Dan salam aku di Prabowo Gibran News. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kemenangan Iqbal Dinda dalam Pilkada NTB 27 November 2024. Kemenangan ini ya tentu saya katakan ini adalah kemenangan tipis karena tidak dibarengi oleh kerja-kerja mesin politik yang masif dalam rangka menawarkan ide, menawarkan program, menawarkan konsep, menawarkan karya-karya untuk memperoleh kemenangan tersebut. Ya, bisa dikatakan kemenangan ini mungkin karena kebetulan. Kebetulan karena Sul Rohmi 01 dan 02 ini ada di dalam catatan-catatan yang kurang pas atau tidak pas di dalam melaksanakan pemerintahan sebagai petahana di era sebelumnya. Saya mengambilkan contoh saat COVID-19 terjadi. Justru pasangan petahana ini yang mempressure gerakan rakyat sehingga tidak memberikan peluang untuk melakukan kebangkitan ekonomi diberikan kepada rakyat. Justru dia memprioritaskan golongan-golongannya yang sekarang jadi PR. Umpamanya korupsi di Dinas Peternakan tentang kur COVID. Begitu juga tentang beberapa kasus-kasus dan skandal-skandal korupsi lainnya yang seharusnya dana itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Nah, inilah yang saya katakan sebetulnya ini kebetulan, bukan karena mengambil bagian-bagian dari kerja-kerja politik. Jadi, tim sukses yang ada di kedua kubu sebetulnya ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menawarkan ide-ide kerakyatan. Lebih-lebih di era postmodern, politik sebagai industri saat ini, ya seorang kandidat itu harus memiliki dua investasi. Pertama, investasi secara politik yang dikatakan investasi populer. Yang kedua adalah investasi sosial. Ini harus dimiliki. Ya mungkin catatan-catatan ini belum bisa disampaikan kepada masyarakat NTB yang ada sebagai pemilih yang ada di Nusa Tenggara Barat. Inilah yang saya katakan kebetulan. Umpamanya tentang ormas aku di Prabowo Gibran. Kita bergabung mendukung Iqbal Dinda ini dalam instruksi resmi pada tanggal 21 November ini, ya bukan karena mereka datang kepada kami menawarkan ide. Ini lebih kepada karena kita ada di dalam satu rel, di mana di dalam pemenangan Prabowo Gibran di Februari 2024 yang lalu kita terlibat secara langsung. Jadi inilah yang membuat kita mendukung Iqbal Dinda ini selaku ormas politik yang ada di mesin organisasi aku di Prabowo Gibran. Jadi inilah yang saya katakan bahwa kemenangan ini ya bersifat kebetulan. Tentu kebetulan.
Padahal kalau kita berbicara politik, tentu dia harus punya ukuran. Artinya politik itu terukur, seperti kita berhitung matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya politik, tatkala dibarengi oleh kerja-kerja politik yang bagus, bersepakat menyumbangkan, mengabdikan diri untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat, ya tentu rakyat itu juga akan memilih mereka sebagai pemimpin. Nah, modal inilah yang tidak tersampaikan kepada rakyat. Ya, mudah-mudahan setelah terpilih pada tanggal 27 November 2024, Iqbal Dinda mampu mengkoordinasikan, mampu mengkonsolidasikan semua sistem sehingga kemenangannya ini bisa menjadi kemenangan rakyat. Jadi, ingat bahwa catatannya bahwa kemenangan ini tidak boleh terus dilanjutkan menjadi kemenangan kebetulan dan digunakan untuk kepentingan golongan, tentu harus dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini ulasan kami dari aku di Prabowo Gibran dalam rangka mendukung Iqbal Dinda di dalam pemilihan gubernur NTB periode 2024-2029. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.